Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Maulana dengan NIM 19038420203 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Raja Ali Haji. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Baik, kita simak di video berikutnya. Baik, sebelum kita mengajar, ada baiknya kita persiapkan terlebih dulu apa aja yang disiapkan, yakni tahu sendiri kawan-kawan semua sebagai guru apa yang harus disiapkan, yakni buku, tas, dan pakaian harus rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Budi, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, selanjutnya Bapak akan absen satu persatu. Bustami, Hadir. Elias Edi, Hadir. Budi Sumantri, Hadir. Nisa Saputri. Ya, Nisa Saputri. Nggak hadir, Pak. Bagaimana Nisa Saputri? Apakah ada yang tahu dia kemana? Sakit. Baik, sekian. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum Bapak mengenai materi lebih lanjut, Bapak akan, apakah siswa semua masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Baik, mungkin siswa-siswa semua sudah lupa pelajaran minggu lalu. Untuk lain kali, jikalau besoknya pelajaran Bapak masuk, Bapak harap diulang untuk pelajaran minggu lalu. Nah, untuk pelajaran hari ini kita lanjut ke pembelajaran persamaan kuadrat. Membuka pelajaran. Yang dimaksud dengan membuka pelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses KBM untuk menciptakan pro-konduksi bagi siswa agar mental maupun perhatian berpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar yang disiapkan secara otomatis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami peserta didik. Prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan, yakni yang pertama, penjelasan harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Dan yang keempat, harus disesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, harus bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Apakah anak-anak ada yang tahu? Baik, Bapak akan menjelaskan persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat paling tinggi 2. Pada umumnya bisa dikatakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan ketentuan A dan B ini ialah koefisien dan C adalah konstanta. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menjelaskan. Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan harus sederhana dan jelas. Bahan yang akan disampaikan dipersiapkan dan dikuasai oleh terlebih dahulu. Dan pokok-pokok yang disampaikan harus disimpulkan. Berikutnya, ketika menjelaskan disertai dengan contoh dan ilustrasi.
adakan pengecekan terhadap tingkat pemahaman peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan. Kan kita sudah masuki pertemuan ke-8. Yang ingin Bapak tanyakan di sini dari 8 pertemuan, apakah Anda yang ingat materi tentang lingkaran? Yang ingin Bapak tanyakan, pernah anak-anak semua yang bisa menjawab acungkan tangan. Apa rumus luas mencari lingkaran? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, saya tunjukkan kepada Bustami apakah rumus mencari luas lingkaran? PR kuadrat. Betul, cuman penyebutannya salah. Sebenarnya itu ialah PR kuadrat. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya tingkat lanjut merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi setelah melalui proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas sangat diperlukan oleh guru. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan situasi dan kondisi yang baik pula. Suasana kelas sangat dipengaruhi bagaimana guru mengelola kelas tersebut. Tujuannya yakni mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu atau klasikal dalam berperilaku sesuai tata tertib dan aktivitas yang sedang berlangsung, dan tujuan lainnya menyadari kebutuhan siswa. Baik, di sini Bapak akan membagi kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 3 orang. Terserah siswa bagaimana skema kelompoknya dibagikan masing-masing, atau Bapak rasa bagi masing-masing saja, tetapi adil. Setelah dibagikan, lalu diskusikan bersama-sama, lalu nanti ditampilkan ke depan agar kita sama-sama belajar tentang persamaan kuadrat di minggu depan. Keterampilan mengajar kelompok kecil maupun besar. Cara mengajar kelompok kecil dan besar memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Maka diperlukan keterampilan guru untuk mengajar kelompok kecil dan besar, serta mengetahui metode apa yang cocok untuk diterapkan. Tujuannya yakni memusatkan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi peserta didik, mengatur berjalannya kelas. Prinsipnya antara lain prinsip variasi pengorganisasian, pilih topik yang sesuai, mengakhiri dengan rangkuman, kenali siswa secara individual, memberi kesempatan siswa bekerja secara bebas. Komponen-komponennya. Komponen-komponen variasi ini yakni mengadakan pendekatan secara pribadi, mengorganisasikan meliputi membimbing dan memudahkan dan merencanakan dan melaksanakan proses belajar. Sebelum Bapak tutup materi pembelajaran hari ini, Bapak mohon maaf atas kekurangan penjelasan dari Bapak pada siswa-siswa semua. Untuk sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih tugas dan memberikan quotes untuk siswa-siswa semua. Tugas yang akan Bapak berikan itu terdapat pada halaman 182 yang di RPS yang sudah Bapak kasih kepada siswa-siswa semua. Untuk quotesnya Bapak sedikit lupa, tapi ada satu pertanyaan. Quotesnya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, namun tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat.